Tugas ujian Assalamualaikum Avertebrata. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Agustinaria dari Prodi PSP dengan MPM 23111030 159. Saya akan membahas tentang tugas Avertebrata. Avertebrata air memiliki peran penting dalam bidang kelautan, diantaranya bioindikator kualitas air. Avertebrata air dapat digunakan sebagai bioindikator untuk menilai kualitas air di berbagai ekosistem. Hal ini karena mereka mudah diambil sampelnya, diidentifikasi, dan memiliki mobilitas. Produsen senyawa bioaktif. Avertebrata laut merupakan produsen senyawa bioaktif terbesar, di antaranya biota lainnya. Beberapa metabolit sekunder yang diproduksi oleh avertebrata laut memiliki prospek sebagai zat aktif dan inang mikroorganisme fotosintesis. Beberapa avertebrata laut menjadi inang sebagai mikroorganisme fotosintesis sebagai endosimbion. Analisis ini seringkali menghasilkan lebih banyak makanan dan oksigen daripada yang mereka konsumsi. Habitat bagi spesies laut. Beberapa hewan invertebrata air sepertinya karang dan tiram menciptakan habitat penting bagi spesies laut. 2. Faktor apa yang mendasari bagian sumbifilum atau kelas pada filum protozoa, rotifera, dan colelenterata, serta contoh khusus. Pembagian subfilum atau kelas pada filum protozoa, rotifera, dan colelenterata didasarkan pada beberapa faktor yang meliputi ciri-ciri morfologi, fisiologi, serta aspek perkembangan. Yang pertama itu ada protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang berbagi menjadi beberapa kelas berdasarkan alat gerak, struktur tubuh, dan cara makan. Faktor pembagian alat gerak. Beberapa protozoa memiliki alat gerak seperti flagella, silia, atau pseudopoda. Struktur tubuh. Perbedaan dalam organel, misalnya ada yang memiliki vokala kontrakti atau tidak. Metode reproduksi, ada yang bereproduksi secara seksual atau aseksual. Contohnya itu Mastopechora atau Flagellata memiliki flagella. Contoh Trypanosoma. Sarcodina bergerak dengan pseudopodilia. Contoh Amoeba ciliata memiliki silia. Contoh Perenomycium. Paramecium. Prozoa tidak memiliki alat gerak. Contoh Plasmodium penyebab malaria. Rotifera adalah filum hewan makroskopik yang biasanya ditemukan di lingkungan perairan. Faktor pembagian struktur tubuh. Rotifera memiliki tubuh berbentuk silindris dengan koroa rangkaian silia di bagian kepala yang digunakan untuk berenang dan menangkap makanan. Sistem pencernaan. Rotifera memiliki sistem pencernaan yang lengkap, berbeda dengan protozoa. Cara reproduksinya. Sebagian besar Retivora berkembang biak melalui portogenesis, reproduksi tanpa fertilisasi. Contohnya itu subkelas Biodolea. Anggota dari kelas ini memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrem melalui cipodiobiosis. Contohnya adalah Rotaria. Yang ketiga itu mekanisme apa yang digunakan oleh filum Rotifera untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Filum Rotifera menggunakan beberapa mekanisme untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang pertama itu ada reproduksi seksual dan aseksual. Rotifera dapat bereproduksi secara seksual melalui partegonesis dalam kondisi yang menguntungkan, tetapi beralih ke reproduksi seksual ketika lingkungan menjadi tidak stabil, memastikan keragaman genetik dan ketahanan. Yang kedua, metagenesis. Beberapa spesies mengalami metagenesis, berganti antara fase seksual dan aseksual, tergantung pada kondisi lingkungan yang memungkinkan fleksibilitas dalam reproduksi. Dan ada daur hidup yang cepat.
Rotifera memiliki siklus hidup yang pendek, memungkinkan mereka untuk dengan cepat beradaptasi dengan genisi niche yang tersedia ketika kondisi lingkungan berubah. Ketahanan terhadap stres lingkungan. Beberapa rotifera dapat membentuk tahanan cis dalam kondisi yang ekstrim yang memungkinkan mereka bertahan dalam keadaan kering atau lindungan yang kurang mendukung hingga kondisi membaik. Contohnya itu ada rotifera seperti Brachyonus yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan dalam kondisi air yang bervariasi termasuk kadar salinitas dan suhu ekstrem. Yang keempat, pertanyaannya itu sebutkan sejumlah manfaat positif dan dampak negatif organisme dari film Coelenterata bagi lingkungan perairan. Pertumbuhan batu karang di pantai dapat menahan abrasi daratan oleh ombak. Tempat perkembangbiakan biota laut, bahkan pembentuk taman laut yang sangat penting bagi pengembangan objek wisata bahari. Penduduk sekitar pantai biasanya memanfaatkan karang laut sebagai cenderamata, pembuatan taman, atau mengambil batu karang sebagai bahan bangunan. Coelenterata dari kelas Anthozoa merupakan membentuk ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan hewan laut lainnya. Beberapa jenis ubur-ubur yang tidak beracun dapat dikonsumsi dengan diperdagangkan sebagai ubur-ubur asin. Kerangka luar beberapa jenis Coelenterata dapat digunakan sebagai hiasan akuarium, misalnya koralium, rumblum koral merah, Fugia antiformis, karang piring, Paramurcea akar bahar, dan Via specifa karang otak. Ubur-ubur sering dimanfaatkan oleh orang Jepang untuk makanan yang sebagai bahan kosmetik. Ada juga jenis Anthozoa yang membentuk rangka dari zat tunduk yang sering dikenal sebagai akar bahan Eclacoura antipasses yang karangnya dapat digunakan sebagai gelang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.